Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk berbagi tentang rencana penggunaan uang bantuan operasional sekolah atau BOS kinerja tahun anggaran 2021 yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan atau pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 1 Embung Kambing. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2021, paling tidak ada beberapa komponen pembiayaan sebagai sasaran belanja dana BOS kinerja khusus untuk sekolah penggerak pada tahun anggaran 2021. Yang pertama ada pengembangan perpustakaan, lalu yang kedua ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, lalu ada pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Lalu berikutnya yang kelima pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yang keenam pembiayaan langganan daya dan jasa. Lalu yang terakhir adalah yang ketujuh pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Oke, kita mulai dengan komponen yang pertama, yaitu pengembangan perpustakaan. Pada RPU kali ini, salah satu yang dianggarkan oleh sekolah adalah pengadaan perpustakaan digital dengan nilai 7 jutaan untuk pembelian buku bacaan siswa sebagaimana rincian komponen pengembangan perpustakaan. Sekolah belum dapat menentukan karena belum melakukan analisis kebutuhan bacaan siswa yang diperlukan. Kemungkinan nanti akan dianggarkan untuk pembelian buku bacaan siswa yang sifatnya fiksi atau buku bacaan yang memiliki konten cerita menarik yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Salah satu rincian dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Terkait dengan itu maka sekolah merumuskan rencana penggunaan uangnya untuk pengadaan aplikasi pembelajaran Office 365 atau pengadaan akun admin Office 365. Kemudian yang berikutnya pembuatan website sekolah. Untuk pencetakan mandiri buku siswa dan buku guru sampai saat ini belum dapat ditentukan berapa nilai atau berapa eksemplar buku yang harus dicetak karena sekolah juga masih dalam tahap analisis kebutuhan pada setiap kelasnya. Kemudian setelah itu setelah pengadaan aplikasi pembelajaran Office 365, ada pembuatan website sekolah. Pada dasarnya, item 23 dan item 24 ini
merupakan satu paket, ya. Satu paket karena ketika sekolah melakukan pengadaan aplikasi pembelajaran Office 365, persyaratan yang dituntut oleh pihak Microsoft adalah adanya website sekolah. Dan website sekolah, dan untuk memiliki sebuah website sekolah harus dilakukan pembelian. Paling tidak ada 2 komponen website sekolah yang harus dimiliki sebagai syarat untuk pembuatan website, yaitu pembelian domain dan hosting. Nah, jadi dua unsur ini merupakan bagian yang penting atau jantung dari website sekolah. Nah, setelah pembelian domain dan hosting ini dilakukan, barulah sekolah bisa membuat websitenya. Kemudian setelah sekolah memiliki website, tidak serta-merta website itu ada dengan sendirinya, tetapi melalui proses. Proses yang dilakukan adalah proses instalasi dan pengembangan website. Nah, pada kesempatan ini saya tidak banyak berbicara tentang website sekolah, hanya berupa rencana penggunaan dananya saja pada kesempatan ini. Kemudian di samping pembuatan website sekolah, sekolah juga menganggarkan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Paling tidak ada 2 kegiatan ekstra yang dipilih oleh sekolah. Yang pertama adalah kegiatan teater, kemudian yang kedua kegiatan pramuka. Pada kegiatan teater ada beberapa sarana pendukung yang diperlukan. Antara lain yaitu ada pengadaan backdrop setting seni teater. Backdrop itu semacam background panggung yang dijadikan sebagai latar dalam rangka pentas teater. Kemudian di samping backdrop itu ada lighting atau pencahayaan. Nah, barangkali ini nanti memerlukan lampu elektrik atau lampu listrik. Dan yang tidak kalah pentingnya dari pentas teater adalah kostumnya tentu saja. Nah, di samping pengadaan sarana pendukung, sekolah juga menganggarkan sekaligus untuk kegiatan. Dan apa saja kegiatannya, yaitu latihan. Untuk latihan ini sekolah menganggarkan semacam transport lah untuk pelatih. Kemudian ada pengambilan video pentas seni teater. Nah, untuk pengambilan video ini sifatnya alternatif pilihan. Jikalau nanti anak-anak sudah bisa atau siap untuk melakukan pentas, tetapi karena kondisi masih pandemi dan tidak boleh melakukan kerumunan, maka alternatifnya adalah pentas teater secara virtual. Artinya ketika pentas itu dilakukan, maka yang dilakukan pada saat yang sama adalah pengambilan video. Ya.
Kemudian video itu nantinya juga bisa dijadikan sebagai bahan publikasi kegiatan sekolah, baik melalui media massa atau mungkin melalui media sosial. Atau pengambilan video ini bisa juga dijadikan sebagai salah satu bukti dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian di samping teater ada latihan pramuka. Di sini sekolah hanya menganggarkan honor untuk latih pramuka. Kemudian pada komponen yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Ini yang tengah kita hadapi, yaitu asesmen nasional berbasis komputer. Asesmen ini dilakukan ada persiapan yaitu berupa pembentukan panitia dan proktor ANBK. Untuk ini sekolah hanya menganggarkan konsumsi untuk peserta rapat. Kemudian pembiayaan lain adalah honor proktor ANBK. Nah, setelah proses rapat dilakukan, maka ada pra ANBK berupa simulasi dan gladi resik. Ini poin 3.3 yaitu komponen itu konsumsi dan transport. Lalu setelah simulasi dan gladi resik, maka kegiatan intinya tentu saja adalah pelaksanaan ANBK. Nah, untuk pelaksanaan ANBK kelas 5, sekolah menganggarkan konsumsi dan spanduk kegiatan ANBK. Tidak ada transport ya, tidak ada transport yang berupa konsumsi panitia dan pendamping. Lalu untuk asesmen kelas 1 dan kelas 4, ini bentuknya adalah penggandaan naskah soal untuk kelas 1 dan kelas 4 sebagai sasaran dari realisasi pembelajaran paradigma baru dan penerapan kurikulum sekolah penggerak. Lalu kita lanjutkan ke poin yang keempat, yaitu pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Ya, sesuai dengan permen yang ada, ya, ada beberapa pembiayaan yang yaitu yang pertama, 4.1 adalah diklat pengelolaan perpustakaan digital. Diklat pengelolaan perpustakaan digital ini sesungguhnya satu paket dengan pengadaan perpustakaan digital. Lalu diklatnya seperti apa? Pada saat kita melakukan transaksi pembelian perpustakaan digital, pihak penyedia barang telah menjaminkan kepada sekolah untuk memberikan diklat. Tapi diklat itu terbatas hanya untuk tenaga
perpustakaan yang ditunjuk oleh sekolah. Nah, untuk itu, tenaga perpustakaan yang telah melakukan atau mengikuti diklat perpustakaan yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan akan menularkan pengetahuannya atau pemahaman pengelolaan perpustakaannya kepada guru lain yang ada di sekolah. Nah, guru-guru yang belum mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh perusahaan penyedia barang akan menjadi peserta atau memperoleh pengimbasan, semacam pengimbasan dari guru atau tenaga perpustakaan yang telah diklat yang diselenggarakan oleh perusahaan penyedia barang. Kemudian di samping pelaksanaan diklat ada program UKS. Ini salah satu dari rincian dari pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah adalah mewujudkan sekolah sehat. Nah, salah satu bentuk dari upaya menuju sekolah sehat itu adalah dengan menyelenggarakan program UKS. Beberapa komponen yang dibiayai juga di sini. Antara lain pengadaan atau UKS, kemudian bangku meja UKS dan perlengkapan. Perlengkapan di sini mungkin nanti semacam alat-alat dan nah, kemudian di samping itu ada pelatihan dokter kecil ya. Kali ini akan ada bersama dengan instansi kesehatan atau puskesmas terdekat yang ada di sekolah. Di samping itu pembiayaan kegiatan pendidikan di sekolah dari dana bos kinerja ini juga sasaran lainnya pada poin ini adalah pada poin 4. Pelaksanaan kegiatan administrasi kegiatan sekolah adalah kegiatan forum sekolah penggerak. Kegiatan forum antara lain ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama tentunya. Kemudian di samping itu yang menjadi kegiatan lainnya adalah kegiatan kelompok. Jadi ada beberapa, tadi tergantung kebutuhan. Kemudian di samping kegiatan KKG tadi ada untuk sekolah kami pada item 4 ini memasukkan pengadaan proyek hidroponik ya. Hidroponik. Kenapa sekolah mengambil ini? Karena sini ada teknologi baru yang
tidak saja menjadi bagian dari program sekolah hijau atau sekolah sehat, tapi juga bisa menjadi pengenalan teknologi di bidang pertanian kepada anak-anak, pada siswa. Itu sebabnya sekolah memilih untuk melakukan pengadaan proyek tanaman hidroponik. Ya, jika Bapak Ibu atau rekan-rekan nanti mau atau berkenan untuk belajar, silakan bisa datang ke sekolah untuk kita belajar bersama bagaimana membuat atau melakukan kegiatan bercocok tanam secara hidroponik. Lalu ada komponen kelima, yaitu pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Ada 3 bentuk kegiatan di sini. Yang pertama ada diklat penggunaan akun Belajar ID. Ya, rekan sekalian, di mana-mana kita lihat di media massa, dunia sekolah sedang diklat penggunaan akun Belajar ID. Kemudian yang kedua dari komponen kelima ini adalah diklat pembelajaran STEAM. Pembelajaran STEAM adalah pembelajaran yang mengkomposisikan beberapa aspek, beberapa domain. STEAM itu singkatan dari STEAM. Science, ya. Teknologi. Lalu apa ya, STEAM. Tulisannya ini. Jadi sebuah pembelajaran yang melibatkan unsur-unsur sains, pengetahuan alam, sains, teknologi, lalu engineering itu mesin, permesinan, lalu art atau seni, dan matematika. Nah, saya melihat bahwa tanaman hidroponik ini, pengadaan proyek tanaman hidroponik itu mengandung unsur-unsur STEAM. Ada sains itu ya tentu saja karena kita merawat bibit secara sains, secara ilmiah, ya, karena hidroponik baru bagi kita, tetapi pada beberapa negara di dunia tanaman hidroponik itu menjadi sesuatu yang sudah lama dikenal. Kemudian ada teknologi, jadi secara keseluruhan
hidroponik itu merupakan sebuah teknologi alternatif, yang digunakan untuk daerah yang memiliki sumber air yang minimal, kemudian bagi mereka yang memiliki lahan sempit. Jadi dengan teknologi hidroponik ini, seseorang bisa menghasilkan tanaman baru dengan cara baru, bukan dengan cara konvensional. Jadi tidak perlu memiliki lahan yang luas untuk bercocok tanam, itu beberapa meter saja, tetapi itu dengan mengandalkan cara-cara yang diperlukan dalam proses penanaman tumbuh-tumbuhan secara hidroponik. Kemudian di samping engineering STEAM, ya, teknologi, ada engineering, ya, karena dalam proses pembuatan tanaman ini kita juga menggunakan mesin. Engineering itu mesin, jadi memerlukan mesin. Pang, ya, dan obeng itu juga termasuk bagian dari engineering. Kemudian ada art, ya, art, seni. Kalau saya melihat hidroponik itu merupakan seni. Ini karena memang ketika tanaman hidroponik itu tumbuh besar dalam sebuah rangkaian instalasi media tanamnya, maka akan terlihat menjadi bagian dari seni. Bagaimana mengatur media atau tempat bercocok tanam, sebagian dari keindahan, saya pikir. Kemudian di samping ada matematika, ada unsur matematikanya karena kita menggunakan meteran. Kemudian bagaimana hidroponik itu diberikan asupan nutrisi dengan takaran-takaran tertentu yang tentu saja menggunakan perhitungan matematika. Misalnya kalau di proses bercocok tanam secara konvensional itu menggunakan pupuk tertentu dengan takaran tertentu, maka di tanaman hidroponik juga ada dosis atau takaran tertentu yang boleh diberikan pada tahapan-tahapan perkembangan tanaman hidroponik. Ada dosis. Konvensional kita tidak bisa memberikan pupuk sekaligus dalam jumlah yang banyak kepada tanaman, tetapi tentu saja sesuai dengan perkembangan tanaman itu sendiri. Di samping diklat itu ya, ada juga diklat di samping diklat pembelajaran STEAM, ada juga diklat penggunaan office 3. Jadi pada dasarnya ini sama, ya, tapi dengan semakin banyak penguasaan teknologi yang dimiliki oleh guru, saya pikir tidak akan menjadi sesuatu
akan menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan. Jadi kalau di atas ada penggunaan akun belajar ID, maka di bawah ini ada diklat penggunaan Office 365 yang pada dasarnya memiliki fungsi yang sama sebagai aplikasi pembelajaran. Hanya bedanya kalau diklat penggunaan akun belajar ID ini diluncurkan atau merupakan produk dari Google, tapi kalau Office 365 produk dari perusahaan raksasa yang kita kenal dengan nama Microsoft. Jadi dua perusahaan ini memiliki jangkauan yang sama-sama besar sebagai dua perusahaan TIK dunia yang dari waktu ke waktu terus bersaing atau menarik perhatian customer atau pelanggan di berbagai belahan bumi. Tetapi itu bukan bagian dari urusan kita. Yang penting bagaimana kita bisa memanfaatkan dua produk yang diluncurkan oleh Google maupun Microsoft. Nah, di sini belum apa saja yang dibiayai dari langganan daya dan jasa. Item 6 ini lebih banyak kepada pengadaan kuota untuk proses pembelajaran, karena untuk listrik dan air itu sudah dibiayai dari dana BOS reguler. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk yang poin terakhir atau poin 7 ini tadi yang perlu diperbaiki dari sekolah, tetapi untuk keadaan atau kondisi penganggaran pada tahun ini, maka sekolah memilih skala prioritas hal yang dianggap paling penting dari beberapa pilihan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, di sini ada pemeliharaan taman, karena memang di sekolah ada taman tetapi tidak terpelihara dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, pasal ini salah kode. Bisa. Ini 7. Ini 7. Ada pemeliharaan taman sekolah, ya. Kemudian yang kedua ada perbaikan sarana sanitasi. Di sekolah memang sudah ada sumber air, tetapi sumber airnya berupa air pam dari desa. Tetapi datangnya sering tersendat. Kebetulan di sekolah ada, tetapi tidak berfungsi dengan baik. Nah, sumur itulah yang menjadi sasaran pemeliharaan. Lalu ada perbaikan toilet, kalau dilihat kondisinya memang ada agak kurang, tidak sesuai dengan perbandingan antara jumlah toilet yang ada dengan jumlah siswa yang memerlukan toilet. Nah, itu beberapa item yang dianggarkan oleh sekolah. Nah, ini baru 32.860.
Dulu ini kok ada koma-komanya ini, gimana kedewannya ini betul. Oh, ya. Ya. Ya, berarti kalau di total sisa belanja yang belum di RPU kan tinggal 37.139.000. Nah, mungkin ini dianggarkan nanti untuk pengadaan eh, barang-barang TK seperti pengadaan laptop, kemudian eh, proyektor dan tripodnya, lalu tentu saja pengadaan jaringan internet karena sekolah sampai saat ini belum memiliki. Demikian rekan-rekan sekalian, rincian penggunaan dana yang eh, dibuat oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Bung Karno. Ini belum final, nanti akan dilanjutkan dengan penambahan beberapa kegiatan yang memang diperlukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.